Mari kita berdemokrasi, kita tunjukkan bahwa kita adalah intelektual dan kita kedepankan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya, sehingga kedepannya demokrasi kita semakin baik. Wakil rakyat yang dibutuhkan di parlemen adalah orang-orang yang bukan datang duduk dengar untuk menghabiskan waktunya hanya untuk mencari kekayaan semata. Tetapi hari ini Papua sangat membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja totalitas, menunjukkan kualitas. Saya Philip Omafma optimis sekali bahwa saya pasti mendapatkan dukungan publik mayoritas untuk kembali ke Senayan. dari Bawaslu dibimbing sama tim semua, Bapak Ibu yang pada dalam kesempatan ini. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Selamat Natal dan semoga Natal menghadirkan sukacita yang kita lakukan ini pada manfaat untuk tanah Papua yang lebih baik ke depan. Bapak Ibu semua yang menghormati terutama calon atas nama lembaga dengan menjalankan tahapan program belajar tampilan perubahan PKPU 10 yaitu 13 tahun 2022. Maka dari Bapak Komisi sudah membuatkan pengumuman penyerahan dukungan yang akan dimulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 8 Januari nanti. Di hari yang keempat ini calon yang sudah berkonfirmasi yang sudah PKB terima kemarin dan hari ini sesuai waktu yang diberikan Pak Philip bersama memang sudah datang dan akan menyerahkan dukungan. Selamat datang dan selanjutnya proses ini tentu kita menuju kepada regulasi pelaksananya, berharap kita semua jalan dengan tertib. Sekali lagi terima kasih untuk semua dan waktu saya kembalikan. Apresiasi ada pakat yang tentunya kita siapkan untuk semua. Ya, di terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.
Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran KPU, Pak Ketua, Pak Sekali semuanya, dan jajaran anggota, Ketua Bawaslu, dan anggota yang hadir, para Kabak, Kasubag, dan juga tim Des pendaftaran calon anggota DPD RI. Dan saya juga banggakan Kepala Suku Pihak Pak Mahfud dan juga tim istri dan anak-anak yang juga hadir bersama-sama saya pada hari ini. Saya merasa datang ke KPU ini sebagai bagian daripada alumni, karena sebagai alumni saya tahu persis ruang A, B, C, D sampai ke mana-mana, saya tahu semua, dan saya hafal mati karena ruangan ini juga merupakan salah satu gedung yang kontribusi uang tangan kita tinggalkan untuk generasi masa jajaran. Baik, intinya kehadiran saya di sini adalah untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029. Saya sebagai incumbent tentu punya motivasi tersendiri. Motivasi saya pertama adalah Dewan Perwakilan Daerah atau lembaga negara adalah lembaga yang terhormat, dan tentu wakil-wakil rakyat yang menjadi representatif daerah merupakan orang-orang yang terhormat, kredibel, kualitas, yang mampu memperjuangkan secara totalitas aspek-aspek hukum, politik, sosial kemasyarakatan, dan persoalan-persoalan daerah di pusat. Tentu selaku incumbent, ya saya yakin dan percaya bahwa apa yang telah dan sudah kita lakukan itu menjadi predikat bagi kami untuk mendaftarkan diri kembali. Kalau setidaknya incumbent kemudian tidak berbuat apa-apa, saya mungkin orang pertama yang tidak akan daftar lagi sebagai wakil rakyat. Tapi sebagai incumbent dan sudah melakukan terobosan besar untuk tanah Papua ini, maka saya optimis bahwa sosok seperti saya, sosok Willy Omoma adalah sosok yang dibutuhkan oleh negara untuk bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk membangun tanah Papua. Oleh sebab itu, saya datang untuk menyerahkan dokumen pencalonan saya, dan mudah-mudahan kami siap untuk mengikuti semua mekanisme tahapan yang ada. Mudah-mudahan apa yang hari ini kami serahkan, mudah-mudahan tidak ada kendala satu dan lain hal, tapi juga bisa membawa kita sampai kepada proses pemilu yang akan datang. Sekali lagi saya apresiasi kepada KPU dengan sistem pencalonan yang begitu profesional. Ya, kebetulan Pak Ketua saya juga adalah mitra kerja daripada KPU RI, dan sejumlah masalah yang saya hadapi pada pemilu 2019 itulah yang kemudian menjadi bahan yang terus-menerus kita berjuang bersama-sama dengan KPU RI, sehingga proses pendaftaran kali ini adalah proses yang sederhana tetapi juga profesional dan memudahkan kita semua. Sekali lagi saya apresiasi KPU yang sudah menyiapkan silon yang sangat baik yang mempermudah kita semua untuk bisa hidup. Terima kasih banyak. Saya tidak datang banyak orang kebetulan. Nanti pendaftaran baru kita datang. Tapi saya hanya titip teman-teman KPU. Saya sudah letakkan Papua Barat dan Baju saat juga bisa menjabat di sana. Saya sudah letakkan Papua Selatan, saya sudah letakkan Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan besok KPU banyak di sana. Dan itu adalah
hasil tanda tangan daripada mantan anggota KPU Provinsi Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik Pak Ketua dan jajaran Pak Bawaslu, jajaran, saya hari ini menyerahkan surat penyerahan dukungan minimal pemilihan bakal calon anggota DPD beserta dengan lampirannya sesuai dengan ketentuan nomor dukungan 1000. Saya tidak mau serahkan banyak-banyak karena saya tahu yang banyak-banyak itu tunggu pada pemungutan suara. Jadi saya cukup serahkan dukungan saya sebanyak 1377. Mudah-mudahan dapat diverifikasi. Terima kasih. Selanjutnya, seperti biasa, apabila nanti dokumentasi surat penghasilan akan disocokkan untuk waktu bukan sekitar 5 sampai 10 menit dengan mekanisme proses yang akan tentu seperti tadi Bapak sampaikan, transparan, ada layar, ada tim yang bisa mendampingi sama-sama di meja verifikasi dan hasilnya juga bisa dengan setelah selesai. Silakan. Saudara bakal calon atas nama para pilihan permohonan calon peserta peserta pemilu tahun 2024 dan program daerah setelah kemudian syarat pengumuman dukungan diserahkan oleh saudara dicocokkan keaslian dengan menggunakan aplikasi Sinyal Hak Dewas dan Bawaslu sudah sesuai dengan ketentuan pasal 4 sampai dengan 8 maksud dokumen diterima dan dalam KPU nomor 10 tahun 2022. Dengan ini saya menyerahkan hasil kerja KPU untuk dipergunakan selanjutnya dalam proses verifikasi administrasi. Kali ini dapat kami sampaikan dengan Baik, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada semua tim pendukung yang bisa mensupport saya sehingga hari ini saya bisa melaksanakan pendaftaran, dan puji Tuhan bahwa syarat administrasi telah memenuhi syarat dan ke depannya kita siap untuk diverifikasi faktual. Rekan-rekan semua, saya hari ini mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029. Tentu saya optimis bahwa salah satu
bagian daripada komitmen saya selaku incumbent pada pemilu 2019-2024, hampir 4 tahun menjadi anggota DPD RI. Saya optimis bahwa publik Papua Barat, tapi setanah Papua, sangat tahu, kenal, dan paham, dan track record saya menjadi salah satu indikator bahwa saya sangat layak mewakili rakyat di Papua Barat, tetapi juga mewakili tanah Papua ini di Senayan. Oleh sebab itu, optimis saya bahwa dengan track record positif yang sudah kita lakukan, maka akan membawa saya dengan mulus untuk menduduki kursi DPD periode yang akan datang. Walaupun demikian, saya juga sadar bahwa ini adalah politik, ini adalah pertarungan, ini adalah pertandingan. Pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Pasti ada persaingan yang positif, juga persaingan negatif. Tapi saya harapkan kepada seluruh pendukung saya di mana saja berada, mari kita berdemokrasi, kita tunjukkan bahwa kita adalah intelektual dan kita kedepankan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya, sehingga kedepannya demokrasi kita semakin baik. Demikian juga harapan saya kepada KPU selaku penyelenggara. Tentu salah satu alat negara demokrasi adalah penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Saya harap KPU dan Bawaslu akan selalu kerja dengan profesional, mandiri, independen sebagai pengawal demokrasi di negara Republik Indonesia. Sekali lagi, saya Philip Omafma optimis sekali bahwa saya pasti mendapatkan dukungan publik mayoritas untuk kembali ke Senayan. Saya juga yakin dan percaya bahwa totalitas kerja, kualitas dan profesional kerja kita di parlemen itu juga menjadi buah yang akan dinikmati oleh banyak orang. Saya ingin sampaikan bahwa saya sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komite 1 DPD RI dan anggota DPD RI dan Sekjen for Papua Empire RI. Di era kita lah, di era saya lah, kita bisa membawa nilai-nilai dan juga ukuran daripada wakil-wakil rakyat itu. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin ingatkan kepada publik, wakil rakyat yang dibutuhkan di parlemen adalah orang-orang yang bukan datang duduk dengar untuk menghabiskan waktunya hanya untuk mencari kekayaan semata. Tetapi hari ini Papua sangat membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja totalitas, menunjukkan kualitas. Di Jakarta tidak lagi dilihat tentang ketokohan seseorang, tetapi yang dilihat adalah tentang kualitas dan profesional. Dan hal itu sudah saya menjadi indikator dan ukuran yang sudah kami letakkan di Jakarta, di parlemen, dan puji syukur bahwa hasil kerja nyata kita hari ini ya menjadi credit point bagi saya sendiri. Ya, misalnya saya ingin katakan bahwa misalnya hari ini Papua Barat Daya terbentuk. Saya adalah ketua tim penyusun undang-undang pemekaran dan itu hasil karya saya. Hari ini masyarakat di 7 suku di Bintuni bisa dapat 300 miliar karena tanda tangan saya, hasil kerja saya selaku tim penyusun undang-undang Otsus, dan mereka tiap tahun bisa mendapatkan 300-an miliar untuk DBH Migas bagi hasil 10%. Dan hari ini Papua Kabupaten Manokwari akan menambah 7 kursi pengangkatan. Pondama 5 kursi, Bintuni 5 kursi, dan ada kursi pengangkatan lagi yang diangkat selain kursi pemilihan. Itu adalah karya-karya kita di parlemen. Dan ini saya bilang bahwa kehadiran saya di Jakarta tidaklah representatif saja, tapi kerja-kerja nyata kita. Dan kerja-kerja itulah ke depan PNS akan ditambah lagi di Sorong, Papua Barat Daya. Di mana-mana banyak peluang kerja. Itu juga karena bagian yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau sudah kita lakukan hal yang baik, saya optimis tanpa kampanye pun orang tahu Philip Omafma adalah pekerja yang hebat. Terima kasih. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian.